Selamat bergabung kembali rekan-rekan ASN. Kita akan jumpa lagi di podcast Master Care Banyumas Pinter hari yang bareng-bareng. Ini podcastnya BKPS di Kabupaten Banyumas. Kali ini kita ada tamu istimewa, tamu dari lembaga administrasi negara. Ayo, bisa nggak yang kira-kira untuk langsung ini spesial banget ini. Beliau namanya adalah Mas Fani. Namun nanti kita ada kenalan dengan Mas Fani. Siapa Mas Fani itu? Sifat apakah Mas Fani sehingga saya grogi nih karena tamu sifat Mas Fani di bagian seperti ini. Nah sebelumnya Mas Fani ini berapa Mas Fani berkali Terima kasih. Pertama kali kesan Mas Fani terhadap Banyumas, terutama nih kita sedang ada di kantor Diklat Batu Raden. Bagaimana kesan Mas Fani? ini luar biasa sekali ya. Satu tempatnya di Cocok sekali cocok untuk ini ibu bapak atau teman-teman dari instansi yang mengikuti pelatihan ya, pembelajaran ini cocok ya, di sini bisa fokus ya karena relatif sepi, tidak banyak kendaraan yang lalu lalang, jadi pembelajaran bisa lebih fokus, bisa masuk. Jadi seberapa dari skala 1 sampai 5, bintang 5, berapa skala Mas Fani itu menjelaskan untuk Diklat di Banyumas? Iya, nanti teman-teman bisa datang sendiri karena ini dekat dengan Batu Raden. Sekalian lebih latihan. Setelah selesai bisa jalan-jalan di Batu Raden. Jadi tempatnya enak sekali, mantap. Sambil belajar, sambil belajar. Baik teman-teman, kali ini kita akan bahas Government University atau biasanya kita dengar adalah Corporate University, di mana biasanya ini kan kita tanya jawab ya, biasanya itu ya sebelumnya itu perusahaan swasta, BUMN itu Mas Fani. Nah sekarang kita ada proyek di sini Banyumas ingin punya Government University atau Corporate University. Sebelumnya Mas Fani silakan memperkenalkan diri Mas. Siap. Ini sebelum nanti kita ngobrol mengenai Corporate University, mungkin teman-teman sekalian, Pak Sen, Mas, saya memperkenalkan diri, nama saya Fani dulu. Ini kebetulan saya bekerja di lembaga administrasi negara. Lembaga administrasi negara itu salah satu unitnya ada namanya Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara. Nah ini merupakan unit nasional 2 ya, di lembaga administrasi negara. Saat ini kepala pusatnya Dr. Herawati dan juga tim kami biasanya ini ada 4. Satu ada bidang akreditasi dan manajemen tentu. Kemudian di tempat saya itu ada kelompok fungsi pembinaan program teknis dan sosial kultural. Nah kemudian yang lain ada juga untuk pelatih pelaksana dan juga pelatihan kemudian kebijakan ini. Ya ada seperti ini administrasi dan salah satu yang kami kerjakan saat ini yaitu dengan adanya peraturan lembaga administrasi negara nomor 6 tahun 2023 dan juga keputusan kepala lembaga administrasi negara nomor 306 tahun 2024. Nah ini hari ini kami hadir di Kabupaten Banyumas untuk melakukan pendampingan mengenai kebijakan Corporate University. Itu mungkin sebelumnya Government University itu dapat apa sih Mas? Jadi teman-teman itu biar ada gambaran. Siap. Jadi teman-teman sekalian mungkin kami ingin menyampaikan terlebih dahulu ya sebelum masuk ke Corporate University.
Jadi teman-teman ASN sekalian ini memiliki tugas fungsi masing-masing. Nah, jadi setiap hari melakukan pekerjaan-pekerjaan di kantornya, di unitnya masing-masing. Nah, dalam melaksanakan pekerjaan itu tentu banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah, oleh karenanya untuk bisa menyelesaikan tantangan-tantangannya, para ASN harus memiliki kapasitas, memiliki kemampuan, kapasitas, kapabilitas untuk melaksanakan pekerjaan secara profesional. Nah, untuk bisa mencapai profesionalitas tadi, maka dibutuhkan melakukan pengembangan kompetensi. Ya, kompetensi itu penting. Ya, kenapa? Ya, karena tadi untuk menjawab tantangan pekerjaan. Nah, oleh karenanya kita sudah sama-sama tahu bahwa pengembangan kompetensi sebenarnya sudah dilakukan. Ya. Hanya saja mungkin ya kalau di tempat lain itu biasanya proporsi atau distribusi untuk mendapatkan pengembangan kompetensi itu berbeda-beda. Ya, jadi kadang-kadang ada teman-teman ASN yang sering mengikuti pelatihan ya, mendapatkan kompetensi ya, kirim oleh unitnya atau menjadi sendiri. Tapi ada teman-teman yang lain karena sibuk dan rutinitas ini tidak mendapatkan kompetensi sama sekali. Padahal teman-teman sekalian, pengembangan kompetensi itu saat ini menjadi kewajiban oleh semua ASN. Ya, tahu. Nah, untuk pengembangan kompetensi saat ini dilakukan dengan pendekatan pembelajaran secara terintegrasi yang kemudian kita kenal dengan istilah corporate university. Ya, ini kesepakatan kebijakan yang sudah menjadi kebijakan penggunaan istilahnya adalah corporate university, meskipun itu dilakukan di lingkup pemerintah. Ya. Jadi penyebutannya bukan government university, tetap corporate university. Jadi nanti memang ada beberapa instansi yang dulu sebelum lahirnya kebijakan corporate university itu menggunakan beberapa istilah-istilah lainnya. Nah, tapi nanti dengan lahirnya kebijakan mengenai corporate university, semuanya akan mengikuti kebijakan tersebut. Penggunaan istilahnya akan kita samakan corporate university, tapi brandingnya nanti ya kalau ini masih menggunakan ya di lingkup internal, tapi ketika dia keluar kita sama-sama tahu secara nasional kebijakannya adalah corporate university. Demikian. Sehingga bisa peraturan regulasi tentang korpu. Corporate university. Jangan bingung. Korpu maksudnya apa? Tidak perlu itu. Corporate university. Iya, biasa. Nah, kemudian mungkin definisi normal itu adalah corporate university kok kampus ya. Iya. Kayak kita kuliah ya, habis mahasiswa itu apa ya? Iya. Ya, jadi memang nah ini dulu ya. Kita dulu ya. Corporate university tahun 50-an, 60-an itu di Amerika sana. Perusahaan itu sama mas, jadi mereka bergelut dengan rutinitas pekerjaan mereka itu, kemudian mereka lupa untuk melakukan pengembangan kompetensi atau membuat spesialisasi tugas untuk para pegawainya. Nah, oleh karena itu korporasi di sana itu membuat satu budaya dan supaya para pegawai mau dan juga bisa bekerja, tapi itu harus diintervensi dalam satu lingkungan atau budaya yang mendukung. Makanya buat sebuah suasana pembelajaran yang seperti di kampus dan dikenalnya corporate university yang pakai kode General Motors ya seperti itu. Nah kemudian brand kemana-mana sampai akhirnya tahun 90-an masuk Indonesia di exercise oleh para akademisi, kemudian mulai menerapkan BUMN sampai saat ini ya, untuk mendorong situasi belajar terus-menerus oleh para pegawai. Nah kita di sektor publik ini baru-baru itu ya sekitar 2015 itu baru mulai masuk ke sektor publik, kemudian banyak yang beberapa yang sudah menerapkan, ternyata dampaknya juga
bagus, ya artinya memberikan manfaat yang luar biasa, sehingga kita coba kalau kita lakukan di seluruh instansi yang lembaga pemerintah daerah ini, gimana kita dengan pengalaman praktik dari yang sudah ada tersebut, kiranya itu juga bisa mendorong teman-teman ASN untuk ikut belajar secara terus-menerus. Jadi bukan hanya kerja tapi saya juga kerja juga sambil belajar. Itu lebih Iya mas. Pantas waktu saya kecil ya, ini era tahun akhir 90-an sampai di awal kan saya lihat korpo itu kan di perbankan ya, seperti bank-bank yang mungkin sudah usia lama itu punya waktu saya ingin seperti apa, bahkan tren yang sekarang itu seperti kira usaha atau franchise yang gede, bahkan mereka juga mendirikan korpo mas. Jadi saya pikir ternyata para pemilik itu sadar akan kebutuhan mereka sendiri. Jadi mereka menginginkan adanya SDM di bawahnya itu yang mumpuni, yang mampu, sehingga daripada mereka menyekolahkan melatih di tempat lain, sedangkan kebutuhan mereka itu kontinu, ada setiap bulan, setiap tahun, itu jadi mereka mendirikan sendiri dan tidak salah itu ya cuma untuk sekarang instansi pemerintah saya juga bertanya ini masih gitu. Pembelajaran setelah komunikasi menggunakan pendekatan korporasi itu menjadi satu, bukan lagi apa namanya ya gaya-gaya, tapi itu satu kebutuhan dan adanya perubahan undang-undang itu mengakibatkan atau memberikan dampak pembelajaran kita diminta secara terus-menerus gitu ya, menjadi wajib ya. Dan tapi ada catatannya, harus relevan dengan pekerjaan kita ya. Jadi supaya tidak melakukan belajarnya harus ada relevansinya dan konteksnya dan integrasi ini kebetulan kita kan skalanya Pemkot banyak mas, otomatis kita akan melihat mungkin maksudnya kalau pemilihan kementerian sudah ketinggian gitu. Jadi kita melihatnya ke Pemkot atau Pemkot lain yang mungkin bisa kita melakukan perbandingan dan sebagainya seperti itu. Kemudian jika ada kepala SKP mungkin pimpinan yang ingin saya itu buka bisa, kita kan sudah punya ASN hasil tes dari DPR yang sudah mampu, atau mungkin kita ingin kegiatan atau kegiatan sudah mampu, kita ingin bisa pakai nggak usah dengan pelatihan bukan mungkin pada bahasa uang waktu atau anggaran, yaitu seperti itu bagaimana mas? Ya, terima kasih Mas Bahari. Ini menarik sekali bahwa ini juga sama pendapat atau pandangan teman-teman ASN itu kebanyakan mereka menganggap bahwa pengembangan kompetensi itu adalah pelatihan. Jadi ketika kita bicara soal pengembangan kompetensi yang ada di pikiran teman-teman ASN itu adalah pelatihan iklan. Nah, padahal lebih dari itu, lebih dari pelatihan betul salah satu pengembangan bagian dari pengembangan kompetensi, tapi bukan hanya itu saja. Metode belajarnya tetap kita di bagian klasifikasi dan non-klasifikasi itu tetap ada, tapi ada penggunaan istilah baru sekarang. Metode belajarnya adalah formal learning atau pembelajaran berbasis formal. Ini merujuk kepada tadi yang masih tadi. Kemudian ada social learning, ini merujuk pada non-klasikal. Social learning atau pembelajaran berbasis sosial dan pembelajaran berbasis pengalaman, experience learning itu merujuk kepada pembelajaran non-klasikal tadi. Perubahan penggunaan istilah. Mulai apa itu mas? Kalau kita masih beberapa dalam pengalaman school itu kan sekarang klasikan, kemudian non-klasikal itu dibesarkan menjadi banyak belasan itu untuk perubahan istilah itu. Tapi juga akan kebiasaan yang biasa dari yang formal learning dan social learning itu mereka diatur sudah diatur. Sudah diatur tadi di Undang-Undang 20 ini pembelajaran komunikasi.
Kemudian nanti saat ini ada rancangan peraturan pemerintah, ya sebentar lagi di dalamnya juga menyebut secara eksplisit mengenai integrasinya formal learning, social learning, experiential learning. Nah, jelas ini dua ini menggunakan istilah itu di dalam perla 6 tadi, dalam perla 6 yang apa namanya berkaitan dengan corporate university ya, itu kita menyebutkan ada pembelajaran berbasis formal, yang berbasis sosial, dan berbasis pengalaman atau experiential learning yang eksplisit menyebutkan itu yang dipergunakan juga di dalam kebijakan. Lalu Mas, kalau klasika kan kita sudah atau formal tadi kan kita sudah biasa namanya pelatihan seperti PKA, PKP, di pelaksanaan itu. Nah, mungkin teman-teman ASN ini ada yang belum pernah atau mungkin belum detail untuk klasika atau sosial itu ada berapa saja. Kemudian biasanya itu teman-teman sudah melaksanakannya, namun bingung ini arahnya kemana. Kemudian untuk pengalaman seperti apa? Bagaimana? Ya, ini juga penting ya buat diketahui oleh teman-teman semuanya yang membahas bahwa pengembangan kompetensi yang saat ini sudah dilakukan ini normal dilakukan di semua instansi. Ya, hanya saja tadi ketika kita bicara soal integrasi atau penggabungan keseluruhan aktivitas atau tahapan pengembangan kompetensi, dan maka akibatnya kita meningkatkan diri kepada pembelajaran dan integrasi menggunakan pendekatan corporate university. Ya, kenapa? Ini nanti mau tidak mau akan tetap digunakan. Ya, makanya harus siap. Kenapa kita perlu untuk segera memahami kebijakan tersebut? Karena di pengembangan kompetensi yang dilakukan itu harus terencana. Tapi dia harus tahu para aktor-aktor yang melaksanakan ini siapa. Ya, jadi di dalam corporate university seluruh pejabat baik itu di level paling tinggi maupun di level terbawah ini memiliki kontribusi dalam mengadakan corporate university. Itu satu. Kemudian ada mekanisme yang tidak terlalu. Mekanismenya yaitu tadi ada pembahasan, forum pembahasan itu untuk membahas usulan-usulan yang tadi disebutkan untuk pengembangan kompetensi apa saja sih, caranya bagaimana, medianya apa, nanti kalau sudah belajar bagaimana pengakuannya. Nah itu dibahas di mana? Makanya di dalam corporate university itu ada namanya forum pembelajaran. Di situ ada tiga level teknis, level operasional, dan juga level strategis. Yang di level teknis itu nanti teman-teman ASN bisa mengusulkan. Tapi itu nanti dibentuk atau dibuat secara rencana supaya nanti bisa diakomodir, kemudian diverifikasi, validasi, dan diputuskan ya, di level strategi. Mana yang bisa diselesaikan di silahkan dilakukan. Seperti tadi, misalkan untuk pengembangan kompetensi melalui pendekatan social learning, coaching mentoring itu bisa diselesaikan di level unit, silakan dilakukan. Tapi ada persyaratan, ya, ada formnya yang harus dilakukan. Kenapa pakai form? Karena tadi ada target-target yang spesifik harus disebutkan di situ. Kenapa? Karena tadi harus mencapai target yang harus dilakukan. Tidak sembarangan asal ngobrol, asal bahas atau asal konsultasi, tidak. Tapi ada pembicaraan yang spesifik yang itu mengarah pada target tertentu ya, dalam rangka mencapai target. Teman-teman perlu digali potensinya melalui kalau memang butuh arahan dari pimpinan, masukan, strateginya dan sebagainya, itu bisa dilakukan mentoring. Nah itu semua instansi bisa melakukan ya, yang penting sudah dilakukan. Kemudian ada buktinya, tadi ada formnya, kemudian ada hasilnya, dan tercapai tidak seperti biasa. Nah, itu nanti yang akan disampaikan ya, kepada unit pengelola SDM untuk kemudian diakui sebagai bentuk pengembangan kompetensi masuk ke dalam riwayat pengembangan kompetensi setiap ASN. Sana ada cara-caranya.
Iya. orang sampai jadi gitu. Iya. Itu mungkin. Kemudian Mas, untuk kemampuan dari BKW itu sendiri, BKW itu kan mungkin tidak bisa sampai terlibat intervensi sampai ke DPR atau kompetensi teknisnya seperti ini. Iya. Karena kompetensi teknis itu kan yang mengetahui adalah kemudian masing-masing. Iya. Paling kalau untuk penyelenggaraan dari KPSJ itu paling kan hanya bisa di kompetensi individu. Menurut ekonomi orang itu kan berarti kan mereka melakukan ini masing-masing otomatis teknisnya tercapai gitu masing-masing. Namun ini misalkan kalau kita mengacu atau melihat dari pemprov yang sudah maju, mereka itu seperti memiliki alam sendiri. Kalau di pelanggan itu kan kita pernah coba, kita aja sumber. Saya login, saya masuk agen unggul, kemudian saya bisa memilih pelanggan apa yang ingin saya ikuti. Apakah kalau sudah mati seperti itu juga masuk bagian final dari sebuah kampus? Ya, nah ini juga menarik ya, misalnya ditanya. Jadi gini, kalau kita bicara soal sumber belajar, kemudian kita bicara soal media untuk belajarnya. Nah ini pasti pikiran kita mas sekalian, oh ini bicara soal LMS-nya, ya. LMS itu penting dalam pembelajaran untuk mengakomodir supaya pembelajarannya modul bisa dibaca, bisa berkembang, bisa melakukan diskusi mungkin kalau dalam LMS memungkinkan, kemudian mengumpulkan tugas-tugas, ya, termasuk nanti melakukan evaluasi. Ini bagian dari LMS. Apakah setiap instansi wajib memiliki LMS? Ya belum tentu juga. Ya kalau memang punya ya bagus, gitu ya, bagus. Tapi kalau tidak punya ya tergantung kebutuhan untuk penggunaan LMS kan tergantung dengan kebutuhan pembelajaran. Ya, jadi saat ini pembelajaran bisa dilakukan di mana-mana. Sumber-sumber belajar tersedia di manapun, di banyak tempat. Ya. Ya dulu memiliki ASN unggul, itu tenan itu artinya kementerian lembaga pemerintah daerah boleh menaruh konten pembelajaran itu, gitu ya. Nanti teman-teman yang lain ASN boleh, kalau cocok dengan pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan, boleh ikut belajar sendiri, ya. Gitu. Atau instansi lain, misalnya di negara-negara itu juga punya platform yang sudah solid, sudah stabil, gitu ya. Banyak pembelajaran yang disediakan di sana dan boleh diakses oleh semua ASN. Nah, itu juga menjadi sumber pembelajaran yang bisa diakses, termasuk bila saat ini juga menggunakan platform kerjasama dan bisa pembelajaran untuk kita punya konten kita oleh teman-teman seluruh Indonesia itu boleh diakses, silakan akses untuk belajarnya. Yang nanti setelah melalui pembelajaran akan mendapatkan sertifikat pembelajaran. Jadi pada prinsipnya sebenarnya ini apakah kembali tadi, apakah instansi wajib membuat platform pembelajaran sendiri? Ya kalau wajib banget enggak wajib banget. Di kami pun saat ini sedang menyiapkan platform digital yang satu platform yang terintegrasi begitu, platform aparatur pemerintahan gitu. Dan nanti di sana juga ada kompetensi di dalam konten pembelajaran yang disediakan oleh lembaga-lembaga pelatihan yang yang sudah terintegrasi dan memang mereka membagikan ya konten pembelajaran di sana. Jadi nanti tidak perlu repot-repot harus menyiapkan platform belajar sendiri, sudah disediakan. Tapi kalau mau mengerjakan juga tidak apa-apa. Kan karena mungkin satu di pemerintah daerah misalkan Bangladesh ini punya teman-teman yang ahli IT yang bisa mendevelop platform pembelajaran yang mungkin lebih canggih daripada yang dimiliki oleh platform pembelajaran di tempat lain misalnya. Ada yang berbeda misalnya pakai game misalnya, kayak misalnya Mobile Legends. Karena tantangan belajar.
Jadi nanti teman-teman yang belajar itu kayak main game dalam itu. Kenapa dipakai atau dibuat? Ya karena ada yang bisa buat, tidak ada yang bisa buat. Itu malah lebih bagus. Dari perusahaan Boleh. lalu mas, kalau teman-teman ekspor ada penasaran, kemudian kalau di situ bedanya apa dengan sistem kita emosi bisa bukan lebih di LAN, kemudian di BPSDD juga ada, itu kenapa kita harus, maksudnya kenapa harus ada kok ini gitu kan dengan tempat lain. Yes, ya. Oke, ya beda ini kalau Korku dengan LMS, ya LMS dan sebagainya itu platform pembelajaran. Kalau di dalam Korku dia masuk ke komponen namanya teknologi pembelajaran. Ya, teknologi pembelajaran itu ya kita menyediakan medianya yang digital yang bisa ya tadi menggunakan LMS bisa, masih bisa macam-macam. Nah kalau LMS ya dia peruntukannya biasanya terbatas untuk peserta yang mengikuti pelatihan. Jadi dia ada satu pelatihan, kemudian di situ disediakan platform untuk bisa melihat kontennya, atau ada pembelajaran secara terus misalnya belajar mandiri, gitu ya. Kemudian di situ misalnya juga bisa untuk pembelajaran harusnya disediakan ruang untuk Zoom misalnya. Kemudian mas, kalau teman bertanya, terus manfaatnya untuk kami kan mohon maaf ya, mungkin dasar itu kan outputnya sertifikat yang akan kita pilih. Namun lebih dari itu seperti apa manfaat untuk setiap individu SKPD sendirinya sampai mungkin tempat Banyumas yang kita akan mendirikan program individu. Ya ini penting diketahui ya teman-teman ASN dan Banyumas ke depan gitu ya. Setiap pekerjaan yang kita lakukan ini harus diselesaikan. Diselesaikan itu artinya bukan hanya selesai, tapi dia ada kualitas, ada kontrol. Kemudian di dalam proses itu tentu juga ada peningkatan kapasitas tadi untuk para ASN, baik itu pengetahuan, knowledge-nya, ya, skill-nya, keterampilan maupun sikap perilaku. Ya, jadi dalam melakukan tugas-tugasnya maka perlu dilakukan manajemen. Itu menjadi wajib. Oleh karena itu setiap awal teman-teman sekalian mengajukan SKP harusnya atau nanti memang diwajibkan punya namanya individual learning, yaitu atau ada juga individual development plan. Apa itu? Yaitu satu form untuk mengetahui kebutuhan yang mengenai kompetensi selama menjalankan atau menyelesaikan tugas pekerjaannya di dalam SKP itu. Ini sangat menarik mas. Ini bahkan saya belum ini, jadi harus ada individual development plan. Kami setiap ASN di Banyumas sekitar 14.500 ASN di ketiga kali PNS itu. Berarti kita harus memahami diri sendiri. Dari setahun yang sudah berjalan, yang tahun kita kira-kira tahun depan butuhnya apa? Dari kita akan mengembangkan diri, nanti kira-kira butuhnya apa? Kemudian kita tuangkan dalam SKP rencana kami. Dari itu sebaiknya berarti diketahui oleh kepala atau kesalahan mas. Ya nanti kan prosesnya ini. Jadi ada namanya dialog atasan bawah. Itu nanti diatur juga eksplisit ya. Eksplisit itu artinya memang harus wajib dalam atasan bawahan untuk mendengarkan masukan usulan dari bawahan. Kan atasan juga bisa memberikan kira-kira apa yang harus kerjakan timnya di bawah gitu ya. Kemudian kira-kira yang cocok untuk mengembangkan kompetensinya apa? Jadi tadi karena ada tiga, formal, ada sosial, ada eksponensial. Nah, ini ada kaitannya juga ketika kita melakukan pengembangan kompetensi, kita juga harus melihat posisi teman-teman ASN di dalam konteks manajemen talenta, itu posisinya ada di mana. Ya, ketika teman-teman ASN ini masuk ke dalam pool, ya, artinya teman-teman akan diprediksikan, diproyeksikan di masa depan itu akan duduk dalam jabatan-jabatan yang strategis. Oleh karenanya, organisasi perlu merawat mereka. Merawat itu ya tadi diberikan gizi yang baik, kemampuan kompetensinya harus baik. Ya, kemampuan kompetensi yang baik biasanya tadi mahal. Ya, bisa jadi itu butuh biaya yang banyak.
Nah oleh karenanya nanti dilihat indeksnya. Tapi teman-teman di luar itu apakah tidak mendapatkan pengembangan kompetensi? Ya tidak, tetap dapat pengembangan kompetensi. Karena kan modelnya banyak ya. Ada formal, ada sosial, ada eksperiensial. Nah di dalam konteks pengembangan kompetensi yang saat ini, untuk yang sosial dan eksperiensial ini nanti akan didorong lebih banyak. Ya kalau proporsinya dari 10% formal itu artinya nanti yang formal ini tetap ada lebih sedikit selektif prosesnya. Prioritas dari yang 20 yang 70 nya didorong lebih banyak. 20 ini bisa dilakukan segera dengan potensi untuk bisa memberikan pandangan atasan pada bawahan yang baru tadi. Kemudian yang experiential learning tadi ada magang, ya ada pertukaran pegawai, kemudian ada penugasan, ada teman-teman yang sudah jago, yang pinter, ya mereka perlu mengajarkan pengetahuannya, pengalamannya. Ya, sendiri. Banyak kan cara cegah caranya. Kalau memang itu maka jadi instansi yang lain, belajar langsung atau training, kemudian ada benchmarking atau banding, itu juga experience learning. Kemudian ada juga outbound, itu juga bagian experience learning yang pemaknaannya sudah direduksi karena dianggapnya hanya senang-senang saja. Baik, padahal penting itu bagian pengalaman kompetensi untuk melakukan bonding, mendekatkan pegawai dengan teman-teman yang lain, para pejabatnya, yang sama-sama kita, kemudian mereka bisa berbaur di situ, meluangkan ekspresinya secara lebih bebas, gitu ya. Dan harapannya nanti ketika sudah terjadi ikatan yang kuat, gitu, mereka akan bekerja dengan lebih fresh, ya, dengan lebih baik lagi, gitu, lebih mudah dalam melakukan komunikasi. Nah, ini bentuk pengembangan kompetensi ya. Dan mereka itu sebenarnya akses ya mas. Oh iya. Investasi jadi sebenarnya para atasan mungkin bapak ibu para pimpinan itu mungkin bisa menganggap bahwasanya ASN yang mungkin bawa ibu atau staf itu adalah aset investasi, sehingga jangan iman-iman ya mas ya, jangan iman untuk memberikan pengembangan mereka. Karena suatu saat mereka yang akan menggantikan bapak ibu, pak instruktur, pak pimpinan, dan mereka juga membutuhkan ya kita mempersiapkan dengan sama dulu lebih lah. Kalau tidak mulai sekarang kapan lagi? Iya. Itu apa itu udah mulai harus berkembang sekarang mas. Iya ini untuk kita tahu bersama bahwa kita biasanya terjebak ya kita menganggap bahwa kita sebagai staff, sebagai ya tahunya perintah kerja, ya. Padahal kita memiliki hak juga untuk tumbuh berkembang di dalam organisasi. Karena kita sebagai ASN ini akan bekerja lama sekali, ya, sampai pensiun, sampai kita tua. Ini kita mencurahkan semua apapun yang kita miliki ke organisasi, ya, kepada bangsa dan negara. Itu kira-kira mengabdi kepada bangsa dan negara, melayani masyarakat. Nah, ada ruang-ruang yang kemudian kita sendiri mempersempit itu, bahwa kita tahu tidak berangkat pagi pulang sore, Rutinitas saja. bahkan kita punya kesempatan untuk ya kita tumbuh belajar ya, dari sisi pengetahuan kita, dari sisi emosional postur kita, spiritual postur kita, itu kita tuangkan di dalam organisasi. Organisasi itu menyediakan tempat untuk kita bisa tumbuh sebagai manusia yang bisa mengendalikan diri kita sendiri, bisa memutuskan apa yang kita ingin lakukan yang berdasarkan kapasitas kita. Nah itu yang kemudian di dalam pendekatan pengembangan kompetensi yang manusia itu ya jelas modal, aset intelektual, mereka banyak aset fisik, intelektual, dan itu kan kita sebutnya HCD itu human capital. Modal yang sangat pertama itu sangat penting. Kenapa? Kalau kita merujuk ke sektor private ini bisa diketahui mereka rebutan talent, namanya talent. Mereka rebutan orang, digaji sedemikian besar, diberikan fasilitas, diberikan tempat yang
luar biasa. Kalau teman-teman sekalian melihat misalnya Google, Iya. bagaimana perusahaannya, tempat bekerja itu bagaimana. Nah, jadi teman-teman bisa membayangkan mereka diperlakukan sebagai betul-betul aset yang penting bagi organisasi. Kita sama perusahaan kita pemerintah daerah itu punya aset yang banyak sekali. Kabupaten Banyumas misalnya 15.000 orang itu aset semua. Di dalamnya ada intelektualitas ya, yang bisa dipergunakan, sumber daya yang luar biasa bisa digunakan merubah satu kabupaten yang bisa memberikan dampak baik pada dunia. Kalau kita melihatnya ya sekitar sini ya kita nggak pernah, kita melihatnya lebih luas lagi. Kalau lihat kita di teman-teman pemerintah di negara-negara lain, mereka bisa melakukan perubahan terhadap dunia. Nah kita ya tidak mainnya kalau misalnya mainnya kalau banyak gitu ya. Nah ini yang harus diketahui bahwa kita ini juga memiliki hak yang sama untuk berkembang, dan ketika kita diberikan keleluasan itu luar biasa sekali. Ini manusia ini luar biasa sekali. Jadi kalau tidak dimanfaatkan dan sebagainya, nah ini dalam konteks ini makanya ayo kita coba untuk menggunakan kompetensi sebagai pijakan awal untuk bisa menghargai aset-aset yang ada dalam diri manusia, intelektualitasnya, kapabilitasnya, dan sebagainya. Dan kemudian kita siapkan ruang untuk mereka bisa belajar, bisa tumbuh di situ, buat satu kebijakan yang strategis mereka tadi bisa nyaman dalam bekerja, kemudian bisa memberikan sumbangsi yang memang benar-benar nyata dan berdampak, gitu ya. Itu nanti dengan sendirinya, makanya kita buat dengan menggunakan industri yang bisa. Ya, jadi bisa saya sarankan kepada teman-teman rekan saya semuanya, kita masuk saya pribadi dan teman-teman semua di Banyumas ini mungkin kita baru ASN yang mengabdi berapa bulan, belum setahun, sampai mungkin teman-teman sudah puluhan tahun, dan mungkin ASN yang ini golongan 3, golongan 2, bahkan golongan 1, jangan untuk memberikan inovasi kreatif, berpikir aktif, sehingga nanti dia bekerja, tidak kita ada bekerja yang lulus tanggal 2, tanggal 3, atau bahkan 30 Desember kita bisa bekerja, kita main di situ, kita ikut dengan hasil kita, dengan pembinaan kita membuat pribadi seperti itu, jual melalui pelayanan seperti itu, dan mungkin juga berbanding dengan pabrikan restoran itu juga keuangan, sehingga mungkin di situ kita dari bawahan atau staff kita bisa membantu kita untuk memberikan mindset untuk membuka yang lebih. Ternyata staff saya itu bahwa saya itu juga ternyata memberikan ide yang bagus untuk kemajuan di instansinya atau di unit kerjanya, di SKPD-nya. Nanti juga hal itu akan membantu dalam kinerjanya atasan. Nah untuk level-level pimpinan, kita di lembaga administrasi negara ini membuat kebijakan untuk pelatihan leadership yang pimpinan. Itu kan saat ini sudah berubah ya, mereka diterjunkan langsung, bukan hanya belajar teori tetapi juga praktek ya, dalam membuat proyek dikenal proyek perubahan. Nah itu dalam konteks mereka bekerja untuk mengelola dirinya sebagai pimpinan dan juga mengelola orang lain ya, di situ kita buat satu pelatihan yang betul-betul bisa mengintervensi ya, untuk memastikan gitu mereka juga bisa mendorong perubahan di instansinya. Jadi yang tadi disampaikan Mas Bahar, supaya para pimpinan itu memiliki perubahan mindset itu sudah dilakukan setiap level pelatihan kepemimpinan PKP, pelayanan maupun di administrator maupun di level SNPT pertama ya dengan PKN 2 itu dilakukan intervensi yang luar biasa untuk bisa mentransform para pimpinan dalam menerapkan leadership-nya, itu memberikan ruang-ruang kepada stafnya, kepada anggotanya untuk bisa mengeluarkan gagasan-gagasan baru seperti mereka juga sudah mempraktekkan tadi melalui proyek-proyek perubahan.
nanti sama didorong awal-awal memberikan kekerasan dia bisa mengeksekusi bersama-sama ya, kolaborasi melakukan sinergi gitu, dan ini intervensinya sudah berjalan. Termasuk teman-teman yang CPNS itu kan juga sama, kita mulai dari masuk mereka sudah dibekali dengan agenda dan pembelajaran yang sulit ya, artinya dari sisi nasionalisme yang mereka wawasan variabel, kemudian bagaimana mereka dikenalkan dari ASN gitu ya, kemudian dengan substansi pekerjaan mereka, kemudian mereka praktek ya, memastikan kualifikasikan gitu ya, perubahan dalam organisasinya selama mereka masih bekerja awal bekerja gitu. Kita sudah melakukan perubahan. Kenapa? Karena nanti setelah mereka bekerja itu yang akan mereka bangun untuk melakukan perubahan secara terus menerus ya. Dan ketika mereka melakukan perubahan, para pimpinan sudah tahu karena pimpinannya juga reform ya. Jadi sudah sama-sama tahu. Akhirnya yang terjadi organisasi tadi organisasi yang pembelajar ya, semuanya belajar. Nah ditambah lagi nanti dengan adanya University itu semakin memperkuat bahwa semua orang harus mau belajar, harus menerus belajar, mengembangkan diri sendiri, mengembangkan orang lain secara bersama-sama, aktif berkontribusi supaya terjadi perubahan yang baik. Perubahan baik itu kan perubahan yang semakin baik pada masyarakat, ya semakin cepat, pelayanannya semakin murah, fasilitas itu semakin memadai, ya. Infrastruktur juga semakin baik, kemudian kolaborasi dengan masyarakat, dengan komisi, dengan stakeholder yang lain, dengan private sector itu juga semakin baik, dan kita menghasilkan para ASN yang profesional yang mereka bukan hanya satu pekerjaan sendiri, tapi juga mereka bisa memberikan baik dengan ramah kepada masyarakat, responsif, mendengarkan masukan dari masyarakat, segera memperbaiki, gitu kan? Misalnya, ini yang ingin kita lihat ya, masyarakat dan juga pemerintah bisa saling memberikan kepercayaan. Kenapa? Karena pantunnya itu profesional. Profesional didapat dari mana? Ya, proses yang panjang. Proses yang panjang dari mana? Ya, proses yang dilakukan dalam pembelajaran semula melalui kita kenal pembelajaran si melalui itu jadi kemudian kita sarankan kepada teman-teman ASN itu dalam bekerja itu kalau bisa tidak punya rutinitas bekerja, jalannya rutinitas tapi sisakan waktu untuk berkembang proses yang baru. Bahkan pernah kalau dari saya memanggilkan itu di Mas Ju itu bekerja sendirian itu anggaplah hanya 40%. Yang 60% adalah harus melaksanakan di rumah rutinitas. Nah, itu ya. Satu bentuk sebuah bahwa yang memang kita individu yang tahu melaksanakannya. Nah, alasannya mendorongnya. Iya, ya itu pokoknya saling bekerja sama, saling kolaborasi. Nah, aku ini nggak bisa sendirian. BKMSDM juga nggak bisa bekerja sendiri. Melakukan pengembangan kompetensi, kemudian kerja secara sendiri, itu nggak bisa. Tetap harus kolaborasi ya. Nah, nanti di orkestrasi ya, kalau di Corporate University ada namanya CLO ya, Chief Learning Officer itu nanti yang akan orkestrasi pergerakan pembelajaran yang dilakukan di satu instansi. Nah, kalau sini ada satu pemerintah daerah gitu. Maka pertama-tama dia harus menentukan siapa yang pelakunya ya. Yang pelakunya ya ditetapkan yang dalam struktur tadi. Dalam struktur kita ingin menetapkan siapa melakukan apa, bertanggung jawab apa, berwenang apa. Berarti kami kan setahun lebih ini sudah melakukan yang setahun Mas, itu tingkat SDM itu sudah melakukan tingkat kerja. Jadi meskipun kami itu di bidang macam-macam, tapi kalau sudah kerja setiap bidang itu ada perwakilan yang memang ahli bidangnya. Mungkinkah kepengurusan itu diambil oleh tim kerja? Ya boleh, jadi di dalam CLO itu di bawahnya ada tim. Di bawahnya ada tim. CLO tidak bekerja sendiri. Itu ada tim, silakan dibuatnya untuk memberikan support data informasi pandangan-pandangan itu
kepada chief learning officer-nya, chief learning ini kepala tim daerah. Tentu harus punya tim yang solid. Ini penting sekali. Ini adalah tim tadi harus segera memperluas jangkauan pemahaman terhadap pengembangan kompetensi tadi, perubahan pengembangan kompetensi, karena undang-undangnya juga sudah berubah. Nah, ini sudah ada pemahaman mengenai, sudah ada kebijakan dipelajari, dipahami, kemudian dikonsolidasikan, agar tadi dibuat semua strategi perubahan komunikasi, ya, gunakan teknik-teknik yang dipelajari, belajar nanti target-targetnya dibuat rencana kapannya seperti ini, itu yang kita sebut militan. Jadi mereka segera bergerak, misalnya gagal, evaluasi, perbaiki, sikat lagi gitu. Militan untuk mengetahui dan memahami yang berbagai itu sudah baik. Ini kita ingin memastikan di level miso dan level ahli dan manajer, administrator, begitu mereka memiliki tugas untuk mengkomunikasikan dengan timnya, ya, dan juga nanti menyampaikan kepada para pimpinan mengenai apa itu pembelajaran integrasi baru ke university. Nah, harusnya kalau tim ini mereka baik kerjanya, kadang setelah melakukan ini harusnya dalam jangka waktu 1 tahun itu sudah selesai, ya, mendapatkan barisan dan juga membuat kebijakan turunan mengenai penerapan kurikulum industri. Jadi harusnya 1 tahun akhirnya itu sudah bisa bertanding kuliah. Itu mungkin Mas. Tahun depan ya kami dengar nanti Kabupaten Banyumas sudah launching untuk portfolio, juga sudah mulai menyiapkan setiap komponen ya, meskipun belum sempurna betul, tidak ada masalah. Yang penting seluruh komponen itu memastikan mereka memiliki tugas untuk menggunakan komponen. Tapi seiring dengan berjalannya waktu itu bisa. Siap. Mungkin pendampingnya juga kamu tentukan dari lama. Seperti maksudnya sponsor bantu teknologi, bahkan mungkin malah jadi tamu undangannya kan harus seperti itu. Lalu Mas mungkin pertanyaan juga ini, wujudnya apa sih sebab itu dibilang jadi? Atau visi apa sih? Iya, satu kebijakan juga ada. Tinggal di setiap instansi itu membuat kebijakan turunan ya untuk mengoperasionalisasikan kebijakan sesuai dengan karakteristik, sesuai dengan gaya belajarnya di kampusnya Kabupaten Banyumas. Jadi perlu satu membuat kebijakan turunannya ya, apa yang memastikan ada menyebutkan bahwa university dilakukan untuk pendekatan belajar integrasi, kemudian untuk strukturnya lagi yang para pelakunya, para aktenya untuk memastikan tanggung jawab tugasnya dilakukan. Kemudian setelah itu mereka mulai bergerak melakukan tadi masuk ke forum pembelajaran, membahas apa-apa yang perlu dilakukan untuk melakukan kompetensi seperti dan setelah itu tim-tim yang lain sudah mulai bergerak depan mereka bisa belajar seperti apa pembelajarannya, usulan dari bawah di kelompok keahlian gitu. Tapi setelah mulai itu sambil jalan teman-teman di yang misalkan memastikan untuk knowledge management-nya, mencari sumber-sumber belajar. Kalau kita punya kemampuan platform pembelajaran menggunakan teknologi pembelajaran tadi, silakan ingin mengorganisasikan pengetahuannya gitu ya, untuk memudahkan akses kalau masih mencari sumber belajarnya, itu akan lebih baik. Kalau kita sudah jalan kemana-mana untuk kita ingin mencari sumber belajar di akuisisi ya, kemudian di organisasi, kemudian bisa di diseminasi. Itu ya ingin sedikit teman-teman mau belajar mengenai keuangan negara ke sini, mau mengenai manajemen ASN ke sini, misalnya mau belajar sektor pertanian di sini. Nah itu diorganisir ya. Kemudian nanti teman-teman di sini belajar mereka butuh apa. Kalau mau belajar harus mengacu kepada kebijakan daerah,
misalkan daerahnya Kabupaten Banyumas apa prioritasnya, sehingga mereka belajar menyelesaikan anak-anak dan menjawab visi misinya kepala daerah. Jadi itu yang membedakan Iya, waktunya setiap tempat dan ini budaya dulu ya. Jadi semua orang merasa memiliki ya Kabupaten Banyumas, karena merasa memiliki mereka akan mengupayakan agar Kabupaten Banyumas menjadi semakin baik lagi. Dan itu tidak perlu dipaksa, tidak perlu disuruh, karena sudah ada template-nya, sudah ada wadahnya dalam monopoli university, ya mereka tinggal kontribusi, tinggal bergerak, dan juga kita memastikan, mengevaluasi, untuk pelajaran sebagai berkelanjutan. Ya normalnya seperti itu. Nah nanti kalau sudah ya tinggal jalan aja, tinggal beberapa tahun kemudian kita tinggal evaluasi. Nah bahkan harapan kita ya, haji kita punya mimpi besar. Kabupaten Banyumas kalau mau berhasil ya harus punya mimpi besar bahwa ke depan untuk menjadi katakan rujukan dalam pembelajaran atau pembelajaran dan integrasi harus punya mimpi. Berarti kalau teman-teman yang mau belajar itu mungkin Banyumas. Tapi kalau udah ada harga yang dipasang ya sudah lah. Ya makanya harus tadi saya bilang ya salah satu dari itu memang harus meditasi untuk implementasi itu harus. Siap. Ini sangat bermanfaat sekali untuk kami Banyumas dan mohon supportnya dari LAN agar ini bisa kami terwujud. Kami sudah satu step dengan adanya impact ini. Kami harapkan setiap sektor itu sudah ada pandangan pembukanya, dan insya Allah di minggu depan atau waktu yang tidak lama lagi kita juga mengundang LAN sebagai langsung dalam rangka tindak lanjut. Jadi Bimtek Golfu salah satunya adalah tadi pembelajaran social learning. Kita mau gencarkan di coaching and mentoring, di mana dari timbangan-timbangan yang ada itu di Bimtek ke depannya agar setiap para sektor itu bisa menemukan ilmunya beliau ke bawahnya, bisa ke staffnya, sehingga itu sebagai langkah-langkah lanjutan untuk menuju ke Golfu. Seperti demikian teman-teman pembicaraan yang hebat kita bersama Fani hari ini. Semoga bisa membuka wawasan kita bersama, kemudian kita bisa mewujudkan sama-sama Korpus Banyumas, membuat Banyumas menjadi rujukan tempat pembelajaran oleh teman-teman lain. Baik, terima kasih. Demikian dari saya, penjelasannya untuk yang sebesarnya. Terima kasih Mas Fani. Dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.